Tuh. Ya, baik, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menghitung manual ya. Menghitung manual awal bulan, termasuk di dalamnya itu ada konversi kalender dari Hijriah ke Masehi. Nah, untuk saat ini kita akan belajar penentuan awal bulan juga. Penentuan awal bulan menggunakan bantuan aplikasi. Jadi kalau yang perhitungan manual itu langkahnya cukup panjang. Kemarin saya juga menyampaikan perhitungan manual juga, tetapi menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, itu bisa dicoba. Itu intinya sama dengan perhitungan manual, tetapi yang menghitung itu Excel. Kita tinggal memasukkan data-datanya. Itu di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih ke penentuan awal bulan. Kita menggunakan bantuan aplikasi. Kemudian kita analisis apakah perhitungan ini itu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di Indonesia. Jadi ada kriteria MABIMS, itu kriteria penentuan awal bulan, ketinggiannya berapa, elongasinya berapa. Nah, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk kali ini langsung saja kita akan mengambil satu bulan. Satu bulan. Jadi di sini nanti akan saya tampilkan 3 hasil perhitungan ya. 3 hasil perhitungan. Yang pertama itu hasil perhitungan dari hisab epimeris yang diterbitkan Kemenak. Yang kedua hasil perhitungan melalui aplikasi Accurate Time. Yang ketiga hasil perhitungan dari Stellarium. Kemudian dicocokkan dengan hasil hitungan manual kemarin kita. Nah, coba kita buka dulu hasil hitungan manual kemarin. Untuk hasil hitungan manual saya buka dulu, yaitu hisab awal bulan Zulhijjah tahun 1446 dengan markas Yogyakarta. Di sini saya tampilkan. Ya, saya share screen dulu. Nah, jadi kita akan membandingkan beberapa hasil perhitungan. Kita buat di Word tersendiri. Hasil perhitungan. Di sini kita bikin tabel supaya lebih mudah. Nomor, kemudian di sini metode, tinggi hilal, elongasi, sini kriteria. 1, 2, 3, 4. Kurang lebih ada 4 metode. Di sini nomor, jenis perhitungan, hasil tinggi hilal, hasil elongasi, di sini kesesuaian. Kita pakainya kriteria MABIMS ya. Kriteria MABIMS. Nah, yang pertama jenis perhitungan ini manual. Hasil perhitungan manual kita kemarin
Ini saya save dulu. Untuk hasil tinggi hilal, kemarin hasilnya tingginya ini. Kemudian elongasinya 62946. 6 derajat. Dua sembilan empat enam. Tinggi mar'i 1 derajat, elongasi ini. Nah, ini perhitungan manual yang kemarin kita hitung. Kemudian hasil yang kedua, kita melihat hasil perhitungan dari Ephemeris Hisab Ru'yat. Jadi ini bukunya, Ephemeris Hisab Ru'yat 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, di sini ada hasil perhitungan untuk awal bulan, termasuk di sana ada tinggi hilal dan elongasi. Nah, seperti ini bulan Sya'ban. Kita cari yang Zulhijjah. Oh, ini sudah terlewat. Nah, ini Zulhijjah tahun 1446. Nah, di sini di Yogyakarta, karena kita ambil markas Yogyakarta ya. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa perhitungan awal bulan itu sangat bergantung dengan lokasi atau kita sebutnya sebagai markas ya. Sehingga hasil perhitungan antara satu tempat dan tempat lainnya itu berbeda-beda. Kita ambil contoh Jogja ini, hasilnya tinggi bulannya itu 1 derajat 10,58. Kalau di Aceh itu sudah 3 derajat 12,29 menit. Nah, ini berbeda hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, kita ambil yang Yogyakarta. Karena kita membandingkan hasil perhitungan Jogja ya. Di sini 1 derajat 10,52 kita tulis di sini. Ini hasil Ephemeris Kemenak. Hasilnya adalah 1 derajat 10,5. Di sini 10,5 menit. Kemudian elongasinya 6 derajat 32,48. 6 derajat 32,48. Nah, seperti ini. Ini hasil Ephemeris Kemenak. Nah, yang ketiga ini kita akan mencari hasil dari Accurate Time. Yang keempat itu dari Stellarium.
Nah, yang pertama Accurate Time dulu. Kita membuka aplikasi Accurate Time. Ini linknya sudah saya kirim di pertemuan sebelumnya. Jadi bisa dilihat lagi di grup Accurate Time yang gambar Ka'bah. Nah, dia seperti ini. Nah, kita tentukan dulu lokasinya itu harus sama dengan lokasi perhitungan yang kita bandingkan. Jadi karena di sini kita membandingkan lokasi di Yogyakarta, ini Zulhijjah, Yogyakarta. Maka koordinatnya juga harus kita samakan. Nah, kemarin kita memakai koordinat ini ya, dengan ketinggian 90 meter. Kita copy dulu. Nah, ini koordinatnya. Nah, koordinat inilah yang kita masukkan ke Accurate Time sehingga akan menghasilkan hasil perhitungan sesuai lokasi ini pula. Seperti itu. Nah, kita buka Accurate Time-nya di sini. Yang pertama tentu saja kita setting lokasi terlebih dahulu. Lokasi kita tambahkan. Jadi karena di sini belum ada lokasi yang spesifik, kita tambahkan dulu. Nah, namanya di sini kita ganti Yogyakarta. Longitude ini bujur 110. Kemudian 21, ininya 0. Bujur timur. E ya, pakai E. Kemudian yang latitude-nya atau lintang itu 7 derajat 48 menit. Lintang selatan yang S, kita pindah ke selatan. Nah, setelah itu time zone, zona waktu itu 7 jam. Jadi Yogyakarta itu kan masuknya WIB ya, waktu Indonesia Barat. Nah, waktu Indonesia Barat itu dari GMT itu +7. Untuk elevation-nya ketinggian tempat. Tinggi tempat 90. Kita samakan dengan data yang di sini. Kemudian kita add. Ini tambahkan lokasi. Yes. Nah, setelah dia masuk ke kolom sebelah kiri, maka kita klik OK. Nah, ini sudah tersimpan ya lokasinya. Yogyakarta dengan bujur 110 derajat 21 menit. Latitude-nya atau lintangnya 7 derajat 48 menit lintang selatan. Nah, di sini sudah berubah di bawah ini Yogyakarta. Dan ini lokasi yang sudah sesuai. Nah, kemudian kita akan langsung menghitung untuk awal bulan Zulhijjah 1446. Nah, yang diklik dari beberapa menu ini adalah Crescent Visibility atau kenampakan hilal bahasa Indonesianya ya. Yang pertama kita memasukkan data bulan yang diinginkan. Di sini ada Gregorian date, ini kalender Masehi. Ini ada Hijri date atau tanggal Hijriah. Kita masukkan yang Hijriah. Kita menginginkan bulan Zulhijjah tahun 1446. Nah, ini sudah benar. Kemudian klik preview dulu. Nah, ketika sudah diklik preview, maka di bawah ini ada tombol calculate crescent visibility map dan close. Kita masukkan dulu yang hitung ini. Jadi di sini dia akan otomatis menampilkan 3 hasil ya, antara tanggal 27, 28 dan 29. Nah, kita masukkan yang 28 yang direkomendasikan. Kemudian kalkulasinya ini ada yang perlu kita ubah. Untuk New Crescent Evening ini bulan baru benar.
Kemudian time of calculation ini benar sunset, jadi ketika matahari terbenam. Nah, yang calculation ini perhitungannya itu kita ubah yang topocentric calculation. Nah, kita preview juga, kita klik preview lagi, nanti baru bisa kita klik. Jadi kenapa tidak geocentric calculation? Karena kalau geocentric ini dia menghitungnya dari titik pusat bumi. Jadi menghitung ketinggian matahari dari titik pusat bumi. Sedangkan kita sebagai pengamat itu tidak berada di titik pusat bumi, tetapi di permukaan bumi. Sehingga kita pemakainya topocentric. Jadi topocentric ini sesuai dengan tempat sang pengamat, yaitu tempat kita. Klik calculate. Dia akan menghitung, kemudian muncul data ini ya. Di sini tanggalnya 28. Kalau di perhitungan kita kemarin yang hijriyah ini hasilnya adalah 27. Jadi kita ganti ke yang tanggal 27. Yang ini hasilnya kita close dulu. Kita ganti yang 27 ini yang atasnya. Kemudian kita klik calculate. Klik hitung. Nah, muncul hasilnya. Nah, di sini hasilnya di sini ada kriteria-kriterianya. Jadi visibilitas hilal pada tanggal 27. Ini sama dengan perhitungan kemarin kita, yaitu kita menghitung di tanggal 27 bulan Mei 2025. Ini ada lokasinya. Nah, yang kita amati yang penting-penting saja. Kalau sunset ini penting. Sunset ini matahari terbenam, tetapi itu bukan data utama yang kita inginkan. Jadi kita menginginkannya yang pertama adalah ketinggian hilal. Nah, tinggi hilal itu ada di sini. Moon altitude ini. Ini tinggi hilal, kemudian elongasi. Elongasinya itu ini. Nah, yang tinggi hilal di sini ternyata dia hanya 0 derajat 28 menit 56 detik. Kita masukkan di sini 28 menit. Yang hasil accurate time dia 0 derajat, tetapi dia sudah di atas ufuk. Kemudian 0 derajat 2856. 28 menit 56 detik. Ini hasil tinggi hilalnya. Untuk elongasinya itu ini. Elongation ini. Yaitu 6 derajat 12 menit 36 detik. Nah, hasil-hasil yang lain ini bagaimana? Hasil-hasil yang lain ini juga bisa kita masukkan di data ketika akan melakukan ru'yat. Misalkan ini moon azimut ini artinya dia azimut hilal itu di mana? Dia di 297 derajat, sedangkan sun azimutnya, azimut mataharinya ini 291. Artinya bulan berada di sebelah kanan matahari, sehingga penampakannya dia yang nampak itu adalah bagian kiri bulan. Nanti kita lihat simulasinya ya. Nah, ini menentukan bagaimana bentuk bulan yang terlihat nanti. Nah, kita sudah dapat data melalui accurate time itu ini. Jadi tinggi hilalnya hasil perhitungan accurate time ternyata dia lebih rendah lagi, yaitu 28 menit 58 detik. Tidak sampai 1 derajat, bahkan dia cuma setengah derajat. Sedangkan elongasinya ini cukup sama dengan hasil perhitungan yang lain. Nah, hasil perhitungan stellarium bagaimana?
Kita masukkan dulu. Kita buka website Stellarium. Nah, teman-teman bisa menggunakan Stellarium online seperti ini. Atau bisa juga pakai yang mobile. Yang mobile ini bisa diunduh di Play Store atau App Store. Ini sangat bermanfaat ya. Saya juga memakai Stellarium Mobile. Jadi kalau ingin melihat hilal dan kita belum membuat perhitungannya, kita bisa langsung mengeceknya di Stellarium ini. Setidaknya dia cukup membantu dan menampilkan hasil dari perhitungan awal bulan itu bisa. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita masukkan data tentu saja. Yang pertama kita memasukkan lokasi. Nah, di sini kita masukkan lokasi Yogyakarta ya. Di sini kita geser dulu di Jogja. Kita perbesar. Nah, kita letakkan di sini lokasinya. Di Jogja. Nah, sekitar sini ya. Nah, di tengah-tengah sini saja. Use this location. Nah, ini lokasinya sudah berpindah ke Jogja. Jadi ingat, kita yang pertama itu harus memasukkan lokasi. Karena beda tempat, maka beda pula kenampakan benda langit di atas kita. Seperti itu. Nah, setelah itu kita ubah tanggalnya. Kita lihat tanggal berapa itu. Yaitu tanggal, kalau perhitungan lain, 27 Mei. 27 Mei 2025. Kita masukkan tanggal ini. 27 Mei, ini 5. Ini jamnya kita hentikan. Jadi supaya tidak berjalan terus, kita pause ini. Kita ganti 27 Mei 2025. Lokasinya sudah Jogja. Nah, di sini jamnya nanti kita ubah sesuai sunset. Sunsetnya kapan? Nah, kita cek di mataharinya. Matahari kita cek di sini sun. Nah, ini sun matahari. Di sini datanya di sebelah kiri, mataharinya di sini. Karena ini tertutup pohon, maka kita hilangkan pohonnya. Nah, kita hilangkan atmosfernya biar gak silau. Nah, seperti ini. Nah, sudah muncul matahari. Di sini ada data. Dia itu terbit jam 5.47. Rise ini terbenamnya 17.25. Nah, maka jamnya di sini kita setting 17.25. Karena kita menghitung hilalnya 17.25 ya. Karena kita bentar. 17.25. Nah, seperti ini. Ini kita bikin 0 saja. Karena ketika hilal itu muncul, kita menghitungnya ketika matahari terbenam. Jam 17.25. Kalau sudah, kita cari hilal. Hilal itu moon. Kita klik di sini. Nah, dia ternyata benar ada di sebelah kanan matahari. Jadi sesuai dengan angka yang tertera di accurate time tadi ya. Karena bulan ini posisinya dia 297, azimutnya di sana, sedangkan matahari
jadi 291. Datanya itu ada di sebelah sini, sebelah kiri. Kita perbesar boleh. Nah, seperti ini. Di sini ada altitude. Altitude ini ketinggian. Ketinggiannya dia 1 derajat 14 menit. Nah, kita klik dulu. Kita copy. Dia hasilnya positif juga ya, tetapi dia 1 derajat 14 menit. Nol detik ini dibulatkan. Nah, elongasinya berapa? Elongasinya di Stellarium Web ini dia kurang begitu lengkap, sehingga kita menggunakan yang aplikasi PC atau yang ada di laptop. Jadi kita buka aplikasinya yang ada di laptop, stellarium.org. Ini kita buka dulu. Nah, kita setting tempat lagi. Ini kita perbesar. Setting tempat Yogyakarta, apakah sudah ada? Nah, Yogyakarta ada. Lokasinya sudah. Setelah itu tanggalnya kita setting lagi. 25 Mei 25 Mei ya di sini. Kita cek lagi. Ya, 27 Mei. 27 Mei. Nah, kita cari objek matahari tadi. Apakah terbenamnya sama? Nah, matahari ada di sini. Kita lihat datanya. Matahari rise-nya itu jam 5.46, terbenamnya 17.26. Nah, di sini kita pause dulu waktunya. Dia ada di bawah sini. Nah, klik yang ini. Jam 17.26. 17.26. Nah, ini matahari terbenam sesuai data yang ada di sini. Nah, di sini ketinggian hilal, maka kita mencari bulan. Kita cari bulan. Nah, bulan ada di kanannya. Nah, ini bulannya. Nah, data bulan, dia ketinggiannya jam 17.26 sesuai matahari terbenam. Dia ada di 1 derajat menit kalau di versi web ini. Versi PC ya. Atau jam 1 derajat 12 menit. Kita samakan di sini. 1 derajat 12 menit. Ini versi yang PC. Nah, elongasinya kita cek dulu. Elongasinya di sini ada di sebelah bentar hilang. Di sebelah kiri tulisan elongasi 6 derajat 11 menit 38 detik. Nah, ketemu 6 derajat 11 menit 38,6 detik. Nah, inilah hasil perhitungan kita terhadap bulan Zulhijjah tahun 1446 dengan lokasi Yogyakarta. Nah, ada data sekian. Nah, apakah ini sesuai dengan kriteria Mabims? Apa itu kriteria Mabims? Kita lihat di Google. Kriteria Mabims. Nah, kriteria Mabims itu
awal bulan Hijriah ditetapkan jika hilal memiliki tinggi minimal 3 derajat dan elongasi itu jarak sudut antara dua benda langit, dalam hal ini antara bulan dan matahari, itu 6,4 derajat. Nah ini ya, jadi minimalnya 3 derajat ketinggian, yang elongasi 6,4 derajat. Nah, apakah sudah sesuai? Nah, di sini yang pertama, hitungan manual tinggi hilalnya. Di sini tinggi hilal, kalau kita lihat semuanya, dia tidak ada yang mencapai 3 derajat dari empatnya ini, sehingga tinggi hilal itu tidak sesuai. 1, 2, 3, 4 tidak. Tidak ada yang sesuai. Nah, untuk elongasinya 6,4. 6,4 itu berapa? Kita konversi dulu. 6,4 derajat itu kalau kita menggunakan kalkulator saintifik, 6,4 derajat. Dia 6 derajat 24 menit. Nah, 6 derajat 24 menit itu yang memenuhi syarat adalah perhitungan manual dan juga ephemeris kemenak. Sedangkan accurate time ini tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi. Nah, sehingga kalau kita berpedoman pada hasil ini, maka menurut kriteria MABIMS, awal bulan itu jatuh pada tanggal berikutnya atau lusa, yaitu 29 Mei 2025. Ini awal Zulhijjah. Tapi yang perlu menjadi catatan dan perhatian yang di sini teman-teman, sekali lagi ini lokasinya di Jogja. Di Jogja itu lokasinya bisa saja lebih rendah daripada yang di Aceh. Sedangkan ketika kita menghitung awal bulan, kita menggunakan prinsip wilayatul hukmi. Jadi matlaknya itu wilayatul hukmi, artinya dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita bisa ambil contoh lagi yang ephemeris ini, yang Aceh. Karena kita menganggap Aceh itu yang paling timur, sedangkan di timur itu hilalnya paling tinggi. Di sini tinggi hilalnya itu 3 derajat 12,29. Kita hitung di sini ya. Aceh begini. Ini sambil saya charger dulu laptopnya. Saya cas. Nah, di Aceh tadi tinggi hilalnya 3 derajat 12,29 menit. Sedangkan elongasinya 7 derajat 6,27 menit. 7 derajat 6,27 menit. Nah, berdasarkan hasil ini, maka ini memenuhi kriteria MABIMS. Sehingga awal Zulhijjah jatuh pada hari berikutnya dari perhitungan ini. Kita menghitungnya kan 27 Mei.
Kalau dia memenuhi syarat, maka awal bulan hari berikutnya, yaitu tanggal 28 Mei 2025. Nah, ini hasilnya. 28 Mei 2025. Artinya apa? Arti dari tinggi hilal ini dan elongasi ini, dia itu adalah imkanur ru'yah. Imkanur ru'yat itu dimungkinkan untuk melihat atau meru'yat. Nah, kita lihat coba di sini peta ya. Yang akurat time tadi kan kita ngeklik yang calculate ini. Coba kita klik yang creation visibility map. Nah, kita kemudian kita gambar di tanggal 27 Mei-nya. Nah, di sini kita bisa melihat di Indonesia. Di Indonesia ini yang no color ini tidak mungkin untuk meru'yat. Tidak mungkin untuk meru'yat. Tetapi tadi kan tingginya itu yang di Aceh 3 derajat. 3 derajat ini menurut hasil Mabims itu dimungkinkan untuk meru'yat. Nah, di sini di kriterianya akurat time, dia yang dimungkinkan ru'yat ini mulai yang biru, pink, dan hijau ini. Biru ini mungkin di daerah atas ini ya, Kamboja atau Thailand, dan Cina. Ini India sudah bisa meru'yat. Nah, kita melihat coba yang di stellarium. Kalau menurut akurat time ini tidak bisa meru'yat dengan ketinggian 3 derajat. Nah, coba kita yang akurat, yang stellarium. Yang stellarium bab gambarnya lebih bagus. Nah, stellarium lokasinya kita ke Aceh. Lokasinya kita ke Aceh karena Aceh tadi hasilnya itu menampilkan tinggi hilal yang paling tinggi. Kita taruh yang paling ujung Aceh ini. Ujung Aceh tanggal 27 Mei. 27 Mei jam 16. Kita lihat mataharinya terbenam kapan. 18.49. 18.49. Nah, di sini ini matahari sudah terbenam. Kita lihat moon, bulannya itu di sebelah sini. Kita perbesar. Nah, ini posisi bulannya itu 2 derajat kalau menurut perhitungan stellarium, 2 derajat 38 menit. Tapi menurut Kemenak ini 3 derajat, artinya dia sudah sesuai. Nah, kalau kita zoom lagi akan terlihat garis hilalnya. Dia itu yang terlihat badan hilal yang sebelah kiri. Nah, ini sudah terlihat. Nah, kira-kira kalau ada orang yang berhasil meru'yat hilal pada tanggal 27 Mei, maka dia melihatnya bentuknya seperti ini tetapi sangat kecil. Dan yang dimungkinkan itu hanyalah orang yang berada di Aceh. Karena kalau kita lihat hasil epimerisnya, yang 3 derajat ini kan Aceh, yang sesuai dengan kriteria Mabims. Elongasinya juga paling tinggi 7 derajat. Coba daerah lain, nah itu tidak ada yang setinggi itu. Maksimal 2, ini Pontianak 2,45. Yang lain 0, apalagi di Papua. Papua itu ketinggiannya paling kecil karena tinggi hilal itu semakin ke timur semakin besar, sehingga semakin ke barat semakin besar,
Sedangkan kalau semakin ke timur dia semakin kecil, sehingga daerah timur seperti Jayapura ini tinggi hilalnya paling kecil. Nah, kemudian semakin ke barat, misalkan mana ini? Jambi, ini kan barat juga. Dia cukup besar, yaitu 2 derajat 6 menit. Ke Aceh dia makin besar lagi, yaitu 3 derajat 12 menit. Jadi yang memenuhi kriteria hanya Aceh. Kalau kriteria Mabims itu sudah terpenuhi. Tapi di antara semua hasilnya ini dia sudah di atas ufuk semua ya hilalnya. Artinya dia ketinggiannya positif. Nah, ini kalau kriteria Mabims. Kalau kita mengenal di Indonesia lagi ada kriteria wujudul hilal. Nah, wujudul hilal itu dia ketinggian berapapun asalkan positif dan sudah terjadi istimewa, dia besok sudah masuk bulan baru. Sehingga data ini memungkinkan tanggal 28 Mei ini masuk bulan baru. Jadi ini kemungkinannya lagi teman-teman ya. Jadi kemungkinan di bulan Dzulhijjah nanti yang menentukan apakah puasa atau Idul Adha bersama-sama atau tidak, hasilnya ini sangat krusial. Jadi di Aceh ini hanya Aceh yang memenuhi syarat Mabims, sedangkan tempat lain itu tidak. Jadi Aceh menjadi penentu untuk berhasil atau gagalnya ru'yat. Kalau berhasil, maka dimungkinkan Lebaran ini bersama-sama lagi seperti kita Idul Fitri kemarin ya. Kalau ini berhasil di ru'yat. Tapi kalau ini tidak berhasil di ru'yat, ya maka akan ada perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah. Kira-kira seperti itu. Ini untuk hasil perbandingan yang sudah kita dapatkan. Jadi teman-teman untuk menghitung awal bulan itu sebenarnya banyak sekali cara, banyak sekali metode. Dan hasilnya itu pasti akan berbeda-beda. Jadi jangan kaget kok hasil perhitungan antar satu aplikasi dengan aplikasi lain itu berbeda. Ya memang karena perhitungan ini sangat bergantung kepada data matahari dan data bulan. Sedangkan data matahari dan data bulan ini didapatkan dari sebuah pengamatan yang cukup panjang, sehingga didapatkan data-data, dan data-data inilah yang dijadikan dasar untuk perhitungan. Sedangkan data matahari dan data bulan itu sumbernya banyak sekali. Sebut saja ada data dari Genmuse, kemudian ada data VSOP, ada data lainnya yang banyak sekali itu menentukan hasil perhitungannya. Tetapi hasil perhitungan yang jelas di sini dia tidak terpaut jarak yang sangat jauh. Jadi teman-teman mana metode yang digunakan maka hasilnya akan berbeda. Kurang lebih seperti ini. Kalau ada pertanyaan, ini masih ada 10 menit waktu Google Meet, silakan bisa ditanyakan.